Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya SC atau Andi Sadika. Di kesempatan hari ini semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, dulur-dulur semua diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Dan oke kawan, bagi kawan-kawan semua yang saat ini menanam timun dan timunnya itu terserang bercak daun, busuk batang, busuk buah, dan bingung untuk mengatasinya, ini kawan-kawan berada di video yang sangat tepat sekali. Karena apa? Karena di video kali ini video cara mengatasi tanaman timun khususnya yang terserang bercak daun ataupun busuk batang ataupun busuk buah. Ya, ini sifatnya mencegah kawan ya. Mengobati pun juga bisa. Jadi racikan-racikan dasar apa yang saya aplikasikan ke tanaman timun yang terserang bercak daun ataupun busuk batang ataupun busuk buah? Yuk, let's go untuk video selengkapnya. Mantap. Dan oke kawan, untuk mengatasi bercak daun ataupun busuk batang pada tanaman timun yang masih fase-fase vegetatif kawan ya. Dan alhamdulillah ini tanaman timun saya itu tanaman timun Jepang, itu alhamdulillah sangat lumayan sulit sekali untuk mengendalikan hama ataupun jamurnya. Dan alhamdulillah tanaman timun yang kedua itu ya lumayan, walaupun tanaman yang pertama itu ya agak hancur kawan, tapi tidak apa-apa. Namanya bertani itu kadang berhasil, kadang tidak, itu biasa. Oke, jadi bahan-bahan yang kita siapkan untuk mengatasi bercak daun pada tanaman timun. Jadi yang bahan-bahan yang pertama yang kita siapkan ini, yang pertama fungisida sistemik, yang kedua itu adalah ini perekat ini ya. Terus yang ketiga ini MKP, dan yang keempat kita menggunakan magnesium sulfat. Dan tidak ketinggalan lagi kawan, ini yang terakhir ya, kalau ada, kalau nggak ada itu nggak apa-apa, kita menggunakan ini H2O2. Ini kerjanya juga kontak kawan, tapi ini sangat efisien sekali untuk mengatasi bercak daun. Dan ini kalau teman-teman nggak bisa beli di toko pertanian, bisa online. Ini murah kok, ini hanya 25.000 untuk 1 liter. Ya, ini yang pertama, karena mau memasuki masa generatif saya menggunakan MKP. Iya, pertama MKP, kedua ini magnesium sulfat tidak ketinggalan. Terus untuk mengatasi jamurnya saya menggunakan fungisida Foliarfos ini ya. Ini kerjanya secara sistemik. Jadi kawan-kawan semua, kalau tanaman apa saja ya, khususnya tanaman timun itu kalau sudah terserang itu yang pertama kali disemprotkan adalah fungisida yang kinerjanya sistemik. Nah, ini bahan aktifnya adalah asam sulfat. Banyak sekali yang sistemik ya, mungkin ada Bisromil, ada Bion M, itu bisa diaplikasikan untuk pertama kali penyemprotan ya. Jadi sekali itu kita semprotkan yang berbahan aktif Foliarfos ini itu, atau yang bekerja secara sistemik itu 1 kali, dan setelah itu kita menggunakan bahan aktif Mancozeb ya, biasanya itu Mancozeb itu setelah diaplikasikan fungisida sistemik. Dan untuk fungisida yang kontak itu terus menerus ya, setelah ini pertama kali kita semprotkan, setelah itu fungisida yang kontak itu minimal 3 kali berturut-turut. Jadi hari ini kita semprot fungisida sistemik, besok atau besok lusanya itu kita semprot menggunakan fungisida yang kontak, itu terus menerus selama 3 hari. Dan tidak lupa yang ketiga, kita juga menggunakan perekat. Ini karena di musim hujan ya, itu wajib untuk menggunakan perekat supaya nanti kalau kita pas waktu nyemprot setelah itu hujan itu masih menempel di daunnya. Oke, langsung kita racik kawan ya. Yang pertama kita isi dulu tangkinya. Kita isi tangki sprayernya itu jangan penuh dulu kawan ya, sekitar setengahnya dulu kita isi. Oke, ini sudah setengah tangki, kita matikan. Sudah, ini tangkinya sudah isi setengah. Kemudian kita siapkan air. Airnya terserah, ini kurang lebih ya 500 mili ya. Nah, ini kita siapkan airnya dulu, ini setengah liter ya. Yang pertama kita masukkan adalah perekatnya dulu. Jangan lupa ya, perekatnya dulu kita masukkan. Untuk dosis perekatnya itu 1 tangki kita kasih kurang lebih 20 mili.
Ini kita kasih perekatnya itu kita aduk pertama ya. Jadi air langsung kita kasih perekat. Itu sekitar 20 mili untuk satu tangki. Dan setelah itu kita aduk dulu. Kita aduk dulu ya sampai larut. Nah, perekat sudah larut, baru kita larutkan lagi fungisidanya ya. Jangan lupa untuk penyemprotan pertama itu menggunakan fungisida yang sistemik. Kita menggunakan dosis fungisida ini sekitar 30 mili ya untuk air 16 liter ini. Ya, fungisidanya kita kasih sekitar 30 mili. Kita masukkan dulu ke air sini ya, yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu kita aduk. Kalau sudah benar-benar larut, baru kita masukkan ke tangkinya ini. Dan untuk yang ketiga, kita ambil air lagi setengah liter ya. Kita ambil air setengah liter, baru kita masukkan MKP-nya. Kita tutup dulu ini. Jadi kita menggunakan MKP monokalium fosfat ini ya. Ini kandungannya adalah fosfatnya 52% dan kaliumnya 34%. Jadi ini cocok sekali untuk tanaman timun yang mau memasuki masa generatif atau masa pembungaan kawan ya. Ini tanaman apa saja ini sangat cocok sekali menggunakan MKP ini. Jagung, melon, tomat itu masuk semua. Kita kasih 3 sendok untuk tangki 16 liter ya. Oke, kita aduk dulu. Kita aduk sampai benar-benar larut sempurna. Setelah larut sempurna ini seperti ini sudah menyatu dengan air, baru kita masukkan ke tangki. Nah, oke, dan yang terakhir, yang keempat ya, yang keempat kita ambil air dulu, setengah liter airnya. Kemudian kita ambil magnesium sulfatnya. Jangan ketinggalan kawan, ini magnesium sulfat ini nanti ini sebagai alat transporternya nutrisi ke seluruh tanaman itu menggunakan magnesium sulfat kawan. Kita kasih 3 sendok untuk magnesium sulfatnya. Ini sebagai alat transporter ya ke seluruh tanaman. Itu menggunakan magnesium sulfat. Kita kasih 3 sendok untuk tangki 16 liter. Kita aduk dulu. Diaduk benar-benar larut ya. Kalau sudah larut benar, sudah tercampur dengan air, baru kita masukkan. Ini 4 bahan sudah masuk ke tangki, airnya kita tambahi kawan. Jadi yang airnya tadi di dalam tangki ini setengah, kita hampir penuh ya, kita tambah sampai hampir penuh. Kita masukkan 4 bahan ke dalam tangki ini. Setelah itu yang terakhir baru kita masukkan H2O2 nya. Untuk dosisnya 16 liter air itu kita kasih sekitar 30 mili untuk H2O2 nya. Ini karena untuk mengobati tanaman yang terserang bercak daun, busuk batang ataupun busuk buah
seperti ini. Kita masukkan ya, ini 30 mili. Kita masukkan. Di bahan-bahan semuanya sudah masuk ke dalam tangki, kita aduk sampai benar-benar larut tercampur dengan air, langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Nih, kita aduk. Sampai benar-benar larut. Cukup simpel sekali kawan ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengatasi bercak daun pada tanaman timun ya, ataupun busuk buah, busuk batang, itu kita bisa mengendalikan dengan cara menggunakan fungisida sistemik. Ya, yang saya gunakan untuk fungisidanya adalah Foliarfos. Ini berbahan aktif asam sulfat 400 gram per liter. Ini yang saya gunakan ya. Terus yang kedua, kita menggunakan MKP karena mau memasuki masa generatif ya. Jadi kita menggunakan MKP. Dan yang ketiga, kita menggunakan magnesium sulfat. Nah, ini sebagai transporternya nutrisi ke seluruh tanaman menggunakan magnesium sulfat. Dan yang keempat, kita menggunakan perekat ya. Yang kelima, kita menggunakan H2O2. Nah, oke, langsung kita aplikasikan ke tanaman kawan. Let's go. Oh, lone minggat yo. Sing putih lho gawanen.